Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama saya Ratna Hardianingsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surat Al-Buruj. Dan ini adalah bagian pertamanya ya. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini hanya dari ayat 1 sampai ayat 8. Nanti jangan lupa ditonton juga di bagian selanjutnya ya, bagian kedua dan bagian ketiganya. Sebelum kita mulai, silakan untuk subscribe channel Ngaji Bareng 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran. Jangan lupa tekan like, komen, share, dan ditekan tombol loncengnya. Kita akan baca terlebih dahulu surat Al-Buruj ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wassa, ada hukum alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin. Cara bacanya alif lamnya dilewat, tidak dibaca. Jadi kita langsung baca ke huruf sin, langsung masukkan ke sin, diidghamkan. Oleh karena itu alif lam syamsiyah biasa disebut dengan idgham syamsiyah. Cirinya adalah setelah alif lam ada huruf yang ada tasydidnya. Jadi walaupun kita nggak menghafal hurufnya, kita bisa tahu lihat 3 huruf, ada alif, ada lam, dan ada huruf yang bertasydid. Itulah alif lam syamsiyah. Wassama, mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimah. Mad tabi'inya yang mana? Alif, sebelumnya fathah di mim ya. Hamzahnya yang mana? Yang i. Kenapa dalam satu kalimah? Karena as-samai itu satu kalimah, punya satu makna. Mad tabi'i dan hamzahnya ada dalam satu makna. Sehingga cara bacanya dipanjangkan, boleh 4, boleh 5. Was-sama, was-sama idza, dza mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah di dzal. Cara bacanya panjang 2 harokat saja. Pokoknya ingat-ingat ya, kalau mad tabi'i alif itu pasangannya sama fathah sebelumnya. Dzatil bu, til alif lam qamariyah ya, ini temannya dari alif lam syamsiyah ya, sama-sama hukum alif lam. Bedanya kalau di sini alif lamnya bertemu dengan huruf qamariyah yaitu ba. Cara bacanya alif lamnya dibaca dengan jelas. Jadi kalau tadi syamsiyah nggak dibaca, kalau qamariyah alif lamnya dibaca dan dibacanya jelas ya, atau diizharkan. Oleh karena itu biasa disebut dengan izhar qamariyah. Cirinya adalah dalam lamnya, di lamnya ada sukunnya ya, ada sukunnya. Buru, ru dibaca secara tafkhim karena ro-nya berbaris dhammah, jadi ditebalkan ya, ru. Ruj, mad aridli sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan ya. Mad tabi'inya adalah waw sukun, sebelumnya dhammah. Huruf yang disukunkannya adalah jim. Awalnya jim itu harokat kasrah, karena berhenti jadilah dia sukun ya, disukunkan. Cara bacanya dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Buruj. Dan selain itu di sini juga ada hukum qalqalah. Qalqalahnya qalqalah kubro ya, qalqalah besar. Kenapa? Karena huruf qalqalahnya sukunnya itu bukan sukun asli, sukunnya berhenti. Sukunnya karena berhenti, yaitu huruf jim ya. Jadi cara bacanya dipantulkan dan pantulannya lebih berkumandang, lebih besar. Buruj, buruj gitu. Nah, lanjut ke ayat kedua. Wal yaumil mau'ud. Wal ya, ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu ya. Cara bacanya alif lamnya dibaca secara jelas ya. Wal
Wal yau. Yau adalah harf lin karena ada waw sukun sebelumnya fathah. Jadi dibacanya dilunakan saja atau dilembutkan. Yau. Hati-hati ketukar sama matobi'i ya, karena ini hurufnya sama waw sukun. Bedanya adalah sebelumnya kalau di madlin selalu fathah ya. Wal yaumil, ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu mim. Cara bacanya alif lamnya dibaca secara jelas. Wal yaumil. Mau ada harf lin lagi. Karena ada waw sukun sebelumnya ada fathah di mim. Cara bacanya dilunakan atau dilembutkan. Mau. Mau'ud. Ud. Ada mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah. Ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya mana? Waw sukun sebelumnya dhammah di ain. Huruf yang disukunkannya dal, tadinya kasrah jadi sukun. Jadi bacanya boleh panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6, asal konsisten atau sama dalam satu kali bacaan ya. Mau'ud. Dan di sana juga ada qalqalah kubro. Karena ada huruf qalqalah yang sukunnya bukan sukun asli, melainkan karena kita berhenti membaca, yaitu huruf dal ya. Tadinya kasroh, kalau berhenti jadi sukun. Jadilah dia dibaca ada pantulannya, dan pantulannya terdengar lebih berkumandang, lebih besar ya. Mau'ud gitu. Wa syahidin wa mashhud. Wasya ada mad tabi'i. Karena ada alif sebelumnya ada fathah, dibaca panjang 2 harokat. Wasyahidiu ada idgham bi gunnah. Karena ada tanwin kasrah bertemu dengan huruf waw. Cara bacanya tanwinnya masukkan ke waw, jadi udah nggak baca jelas lagi ya. Kita masukkan ke waw, kita fokus ke waw, sambil jangan lupa didengungkan. Ditahan dulu dengung tuh ya sampai kerasa bunyinya bergetar ke hidung ya. Wasyahidiu, sabar. Jadi bukan wasyahidiu, tapi wasyahidiu. Wa mash. Shin punya sifat khas yaitu tafashi, anginnya menyebar ya. Wa mashhud. Hud mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah waw sukun sebelumnya dhammah di ha. Huruf yang disukunkannya adalah huruf dal, sehingga cara bacanya dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Dan ini sama seperti ayat sebelumnya. Di sini ada hukum qalqalah kubro juga ya, karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya karena berhenti, bukan sukun asli. Jadi dibacanya dipantulkan, dan pantulannya lebih besar, lebih berkumandang ya. Wa mashhud. Kita lanjut ke ayat ke-4. Qutila ashabul ukhdud. Qutila sodnya punya sifat hamas, ada angin keluar. Sofir ada desisan ya, seperti suara hewan, seperti suara angsa. Dan dia juga naik pangkal lidah kita ya, os gitu ya. Kemudian ha-nya mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf ha. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ashabul, bul ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu hamzah ya, hamzahnya yang u. Cara bacanya alif lamnya dibaca secara jelas. Bul, naikin pangkal lidah. Dud mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah waw sukun sebelumnya dhammah. Huruf yang disukunkannya adalah huruf dal, sehingga bacanya boleh dipanjangkan 2, 4, atau 6 harokat.
Dud. Di sana juga di ujung ada qalqalah kubro karena ada huruf qalqalah yang sukunnya karena berhenti, yaitu huruf dal ya. Awalnya kan kasrah, karena berhenti jadi sukun. Jadilah dia ada pantulannya ya. Pantulannya lebih besar, berkumandang. Dud. Itu. An-nari dzatil waqud. Anna, ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu nun. Cara bacanya kita baca langsung masukkan ke nun, ke huruf yang setelah lamnya ya. Yaitu diidghamkan. Anna, an ada gunnah ya, gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara bacanya didengungkan, ditahan dulu, sabar sampai kerasa bergetar ke hidung baru dilepas. Anna. Jadi nggak buru-buru. Anna. Nah, belum juga nyampe udah dilepas. Jadi tahan dulu ya. Anna. Na mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah dibaca panjang 2 harokat. Nari. Ri-nya dibaca secara tarqiq karena ro-nya berbaris kasrah, jadi ditipiskan. Dza mad tabi'i karena ada alif, sebelumnya ada fathah di dzal, cara bacanya dibaca panjang 2 harokat. Dzatil, til alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu wawu, cara bacanya alif lamnya dibaca secara jelas ya. Dzatil waqud. Ud, mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya yang mana? Wawu sukun sebelumnya dhammah. Huruf yang disukunkannya dal ya. Kemudian di akhir juga ada qalqalah kubro karena ada huruf qalqalah yang sukunnya bukan sukun asli melainkan karena berhenti. Itu huruf dal ya. Tadinya kan kasrah karena berhenti disukunkan. Jadilah dia ada pantulannya. Jadi pantulannya lebih besar berkumandang. Waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Hati-hati mantul, ujung lidah ketemu ujung gigi atas. Idhum. Hum ada izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ain. Cara bacanya mim sukunnya dibaca secara jelas ya. Ilhum, rapat bibir, tetap seketuk. Ilhum alai. Masih ada alir-aliran sedikit ya, ada sifat tawasudnya. Ilhum alai. Alai ada harf lin. Karena ada ya sukun sebelumnya, ada fathah di lam. Cara bacanya dilunakkan saja. Lai. Alaiha. Ha mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah dibaca panjang 2 harokat. Qu'ud. Ud mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah waw sukun sebelumnya dhammah dan huruf yang disukunkannya adalah huruf dal ya. Jadi cara bacanya dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Qu'ud. Dan di ujungnya ada qalqalah kubro karena ada huruf qalqalah yang sukunnya karena berhenti, yaitu huruf dal ya. Tadinya tanwin dhammah karena berhenti jadi sukun. Jadilah dia dibaca panjang. Jadilah dia dibaca ada pantulannya ya. Pantulannya lebih besar dan berkumandang. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum ada izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ain. Cara bacanya mim sukunnya dibaca secara jelas. Wahum ala. La mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf lam. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ala ma mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah dibaca panjang 2 harokat. Ma yaf, fa-nya harus keluar angin ya. Caranya adalah bibir bawah bagian dalam kita ketemu gigi atas. Yaf, bukan yap. Kalau bibir sama bibir nanti keluarnya p, yap, nggak keluar angin. Jadi hati-hati ya.
Yaf'alu, lu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya ada dhammah dibaca panjang 2 harokat saja. Yaf'aluna bil, bil alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu mim. Alifnya nempel di ba ya. Jadi cara bacanya alif lam dibaca secara jelas. Bil, bilmu, hamzah sukunnya dihentakan ya, ditonjok ya, ditonjok mu, tapi jangan ada ekornya, udah habis. Bilmu, mini, ni mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya ada kasrah, cara bacanya panjang 2 harokat. Mini nasyuhud, hud mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah waw sukun sebelumnya dhammah dan huruf yang disukunkannya adalah huruf dal. Cara bacanya panjangin ya, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Syuhud. Dan di ujung ada qalqalah kubro lagi karena ada huruf qalqalah yang sukunnya karena berhenti, yaitu huruf dal harokat dhammah tanwin karena berhenti jadi sukun. Jadilah dia dibaca ada pantulannya. Pantulannya lebih besar atau berkumandang. Syuhud. Kita ke ayat 8. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Wa ma mad tabi'i karena ada alif sebelumnya ada fathah di mim, cara bacanya panjang 2 harokat. Wa ma naqamu, mu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya ada dhammah dibaca panjang 2 harokat. Ada alif setelah waw sukun dianggap nggak ada. Minhum, min adalah izhar ya, izhar halki karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ha ya. Ha adalah huruf halki, huruf tenggorokan, sehingga nunnya dibaca secara jelas. Minhum ya, bukan minhum tapi minhum, nggak boleh mantul. Minhum, hum izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan hamzah. Hamzahnya yang i ya, dibacanya mim sukunnya jelas. Minhum. Illa, tekan lamnya. Illa, la mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam beda kalimah. Mad tabi'inya adalah alif sebelumnya fathah, hamzahnya yang a. Beda kalimah karena illa satu kalimah, ayyu'minu si a-nya sudah masuk ke kalimah kedua, jadi sudah terpisah maknanya. Jadi bacanya panjang 4 atau 5 ya, tapi kalau berhenti bacanya 2, tetap jadi mad tabi'i. Illa ay idgham bi gunnah karena ada nun sukun ketemu sama ya. Cara bacanya nun sukunnya langsung masukkan, leburkan ke ya. Jadi kita langsung fokus ke ya bacanya. Ay sambil berdengung. Jadi jangan ayu, tapi tahan. Ayu. Yu-nya ada hamzah sukun, ditekan ya hamzah sukunnya. Ditonjok tapi udah nggak ada sisa gitu ya, nggak ada ekor. Ayu minu. Nu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, cara bacanya panjang 2 harokat. Billah, billah lafaz Allah dibaca tarqiq karena sebelum lafaz Allah ada huruf berbaris kasrah, jadi ditipiskan. Billah, tipis yang dimaksud tuh apa teh? Ya kalau tipis berarti pangkal lidahnya nggak naik, nyantai, terus rongga mulut agak sedikit lebih terbuka ya. Billah, tuh lah nyantai lidahnya. Lah mad tabi'i karena ada fathah berdiri di atas huruf lam jalalah, cara bacanya panjang 2 harokat. Billahil, ada alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu ain, cara bacanya alif lamnya dibaca jelas. Billahil aziz, zi mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya ada kasrah di zai, cara bacanya panjang 2 harokat. Azizil, alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu ha,
Cara bacanya alif lamnya dibaca jelas. Azizil hamid. Mid, mada arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan. Mad tabi'inya adalah ya sukun, sebelumnya kasrah. Huruf yang disukunkannya adalah huruf dal. Jadi cara bacanya panjang, boleh 2, 4 atau 6. Hamid. Mid, di sana juga di ujungnya ada qalqalah kubro karena ada huruf qalqalah yang sukunnya karena berhenti. Jadi dibacanya dipantulkan dan pantulnya lebih besar, lebih berkumandang. Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Shadaqallahul azim. Sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.